disuruh jaga gudang peluru, disuruh pergi ke hutan sana, harus sampaikan ini, sampaikan itu. Akhirnya karena ketahuan bahwa dia TBO, keluarganya dihajar sama Fretilin dan sebagainya. Kalian nggak pernah perhitungkan itu ya? Kalau pada saat itu Mount Hercules ini atau Bang Hercules ini dia ditembak oleh Fretilin mati, adakah kita mengucapkan terima kasih? Kita yang mengecam dia saat ini, kita yang menghujat dia, adakah hari ini kita mengucapkan terima kasih Bang Hercules, kamu sudah berjasa untuk bangsa ini? Ada nggak ucapan itu yang kita akan sampaikan? Rekan-rekan wartawan, ya, saya mau menanggapi soal hiruk pikuk atau fenomena atau kegaduhan yang sedang terjadi di media sosial tentang ormas, di mana orang selalu salah menilai antara ormas dan preman. Saya mau tegaskan bahwa ormas itu bukan preman, preman itu bukan ormas. Kita sepakati ini dulu, ya. Mungkin saja ada preman di dalam ormas, tetapi ormas itu tidak ada dalam preman. Ormas ini adalah suatu organisasi masyarakat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017, dan tupoksinya itu jelas sekali, yaitu mendukung pemerintah di dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ini. Ormas ini menurut saya itu adalah aset. Kalau kita bisa bina ormas ini dengan benar, maka ini adalah menjadi aset. Tetapi kalau kita salah membina atau kita tidak membina ormas ini dengan benar, maka ini akan bisa menjadi kontraproduktif, ya. Makanya sebetulnya, maaf, saya sedikit mengkritis pemerintah soal ormas ini. Ormas itu memang sudah diatur jelas tupoksinya dalam Undang-Undang Ormas Nomor 16 tahun 2017, bahwa ormas itu dia mendukung pembangunan pemerintah, menjaga stabilitas keamanan, juga dia terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, di mana ketika ada bencana alam, ada banjir, ada gempa bumi, gunung berapi meletus, biasa ormas ini garda paling depan untuk tiba-tiba membantu pemerintah. Tiba-tiba ormas itu sudah ada di TKP atau di lokasi terjadinya misalnya banjir atau gempa bumi atau letusan gunung berapi dan sebagainya. Jadi sebetulnya kalau ormas ini bisa dibina, dididik dengan benar, maka ormas ini akan menjadi aset bagi bangsa kita. Oleh sebab itu, pemerintah harusnya bersikap di sini. Pemerintah harus mengambil tindakan yang positif, di mana ya kita lihat bahwa kita harus bersyukur bahwa kalau ormas ini bisa terbentuk, di situ ada ruang, ada pintu masuk untuk pemerintah melakukan edukasi terhadap ormas-ormas ini. Itu bisa menjadi kaki tangannya pemerintah. Jadi semestinya di pusat ini Departemen Dalam Negeri,
bisa mendidik, membina mereka. Di daerah-daerah, gubernur, wali kota, bupati harus merangkul mereka. Lalu kemudian mereka ini bisa dibina, dididik, mungkin dalam seperti Muhammadiyah, seperti NU, mereka didik anggota mereka, didik dalam pertanian, dalam bisnis, dalam usaha, dan banyak lagi yang bisa kita didik mereka sehingga mereka bisa diberdayakan, bukan diterlantarkan. Jadi tidak semua orang yang di dalam ormas itu adalah preman. Pada saat merekrut ini para pemimpin-pemimpin organisasi ini, ketua umum itu hanya tahu bahwa oh ini ketua DPD-nya si ini, ya, ketua DPD-nya seluruh Indonesia ini misalnya, ketua DPD-nya, ketua umum hanya tahu itu. Nanti ketua DPD merekrut ketua DPC, dia nggak tahu lagi rekam jejak mereka seperti apa. Yang seleksi itu kan ketua DPD-nya. Terus tiba-tiba mungkin terjadi sesuatu yang anarkis, mungkin mereka melanggar, oknum ormas ini melanggar ADART. Ketika mereka melanggar, kan sudah ada aturan yang mengatur semuanya itu. KTA-nya dicabut, orangnya dipecat dari ormas itu. Jadi jangan selalu kita menjustis bahwa ormas itu, seluruh ormas itu preman. Itu jangan kita menjustis seperti itu. Saya mau beritahu bahwa semua ormas yang ada di Indonesia, mereka juga anak bangsa juga. Mereka juga manusia. Jangan kita kucilkan mereka. Inilah peran negara saat ini di dalam membina mereka, merangkul mereka. Bukan justru dicaci maki, dicerca, dihina-hina. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan mereka, ada hukum yang mengatur semuanya itu. Siapakah kita sehingga kita mau menjustis mereka, mau memaki-maki mereka? Kan sudah ada hukum yang mengatur. Ada kepolisian. Yang jelas bahwa kalau mereka melanggar, saya sepakat bahwa pemerintah tidak boleh kalah dengan ormas. Saya sepakat itu. Kalau mereka kalah, tindak tegas. Tetapi jangan juga kita masyarakat Indonesia ini beramai-ramai lalu mencaci maki, terus seolah-olah kita ini yang paling bersih. Saya minta maaf sekali. Justru yang preman itu banyak di dalam pemerintahan. Banyak di dalam pemerintahan. Preman yang disebut mafia itu. Mafia tambang, mafia migas, mafia tanah, Markus, makelar kasus. Terus seringkali ada perkara-perkara orang-orang diperas. Ya kan? Kita lihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi sekarang. Baik dari kepolisian, kehakiman, sampai ke kejaksaan. Bahkan di instansi-instansi pemerintah lainnya, korupsi terjadi di mana-mana. Ada kartel-kartel, kartel minyak lah, kartel inilah, kartel itulah, kartel bawang putih, kartel gula, kartel garam, dan sebagainya. Nah coba ini juga, ini yang memeras, memakan uang masyarakat. Ini yang harus diberantas. Lalu kita lihat ormas ini, sesungguhnya ormas ini kan kita harus, sebagai pemerintah kita harus bina mereka, harus mendidik mereka, mengedukasi mereka supaya mereka bisa berjalan di jalan yang benar. Seperti itu. Nah, saya lihat beberapa ormas dengan secara terang-terangan mereka mengatakan bahwa
Bang Hercules itu seperti ini, seperti itu, seperti ini. Bahkan dengan mudah mengatakan bahwa cebok berak. Artinya berbuat salah minta maaf. Enggak seperti itu. Bang Hercules bukan seperti itu. Jadi saya mau beritahu bahwa dengar, Bang Hercules dulu mungkin preman, ya. Tapi sekarang sudah berbeda. Kalau mantan preman, ya, dia mantan preman. Saya juga mantan preman. Tapi Bang Hercules, saya mau beritahu bahwa dia juga berjasa untuk bangsa ini. Jangan kita melupakan jasa seseorang. Saya mau beritahu kepada rekan-rekan wartawan, Bang Hercules itu dulu, dia dipercayakan pegang gudang peluru. Ada granat, ada peluru, ada senjata di situ. Kalau dia mau jahat, dia nggak setia dengan Edi Karya ini, dia bongkar aja gudang, dia panggil Fretilin ini, ambil granat, ambil peluru ini, ambil senjata ini, tembak aja itu TNI itu. Tapi dia nggak lakukan itu. Kalau tentara masih digaji. Bang Hercules sebagai TBO, dia nggak digaji, 1 rupiah pun nggak digaji. Tetapi dia pertaruhkan nyawa dia untuk bangsa ini. Dan kita harus hargai itu juga. Jangan karena dia salah bicara, terus kita terus menjasis dia. Maafkan saya bukan dalam hal ini membela Bang Hercules, tetapi saya bicara ini objektif. Harus kita pahami semuanya ini juga. Ya, jadi saya berharap kepada pemerintah supaya ormas-ormas ini kita bina dengan baik. Kita didik mereka, kita memberikan edukasi kepada mereka, sehingga kalau misalnya ada ormas-ormas, oknum-oknum ormas yang tidak bisa dibina, kan ada hukum yang bisa mengatur, mengatur, sehingga mereka diproses secara hukum. Kalau dia bersalah, memang ada pelanggaran pidana di situ, ya tindak tegas, penjarakan dia. Saya sangat mendukung pemerintah bahwa pemerintah tidak boleh kalah dengan ormas. Saya sepakat itu. Bahkan saya mendukung, apalagi saya seorang praktisi hukum. Saya sepakat. Tindas mereka dengan tegas. Tapi jangan juga kita menjasis mereka seakan-akan kita ini malaikat, seakan-akan kita ini tidak pernah berbuat salah. Semua manusia di muka bumi ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Jadi, marilah kita semua sebagai anak bangsa, kita sama-sama bahu-membahu membangun bangsa negara Indonesia ini. Kita mau mendukung pemerintahan yang sah sekarang ini untuk menuju Indonesia emas. Saya kira itu. Maung ini atau Bang Hercules ini, dia ini adalah seorang mualaf. Tiap hari Kamis, saya mau tanya dulu kepada preman-preman yang berdasi ini atau mafia-mafia ini. Setiap minggu kalian ada kasih makan nggak anak yatim piatu? Ribuan orang loh, ribuan orang. Saya sering diminta sama Bang Hercules setiap hari Kamis ya. Kadang-kadang di telepon, ada tolong kirim 25 juta, tolong kirim 50 juta. Untuk kasih makan ini anak yatim piatu. Itu ke satu. Yang kedua, dia itu sudah sering kirim orang berangkat umroh, berangkat haji. Dan bukan 1-2 orang, puluhan orang. Sekali berangkat itu puluhan orang, ratusan orang. Apalagi yang dia perbuat ketika ada gempa bumi, ketika ada banjir, ketika ada tsunami, ketika ada letusan Gunung Merapi, Bang Hercules sudah ada di sana dengan organisasi GRIP-nya. Artinya bahwa ada sisi positifnya juga. Jangan karena sedikit kesalahan terus dibesar-besarkan, seakan-akan Bang Hercules ini atau Mount Hercules atau Haji Hercules ini adalah sosok yang paling jelek, paling buruk di negara Republik Indonesia ini. Dia juga anak bangsa, dia
juga orang Indonesia asli, dia merah putih. Jadi kita jangan lupakan jasa-jasa dia yang dia sudah lakukan di Timur Timur pada saat itu, yang sekarang jadi Timur Leste. Banyak hal yang dia lakukan untuk bangsa ini. Jangan pernah berbicara bahwa Bang Hercules itu tidak pernah berbuat apa-apa. Kamu yang berbicara bahwa Bang Hercules tidak berbuat apa-apa, saya mau tanya, kamu pernah berbuat apa untuk bangsa ini? Kan begitu, ya kan? Kalau Bang Hercules dia sudah pertaruhkan nyawa dia di timur-timur sana, TBU, tenaga bantuan operasi, dia itu tidak digaji, tidak dibayar, tetapi dia pertaruhkan nyawanya. Kadang disuruh antar surat, disuruh jaga gudang peluru, disuruh pergi ke hutan sana, harus sampaikan ini, sampaikan itu. Akhirnya karena ketahuan bahwa dia TBO, keluarganya dihajar sama Fretilin dan sebagainya. Kalian nggak pernah perhitungkan itu ya? Kalau pada saat itu Mount Hercules ini atau Bang Hercules ini dia ditembak oleh Fretilin mati, adakah kita mengucapkan terima kasih? Kita yang mengecam dia saat ini, kita yang menghujat dia, adakah hari ini kita mengucapkan terima kasih Bang Hercules, kamu sudah berjasa untuk bangsa ini? Ada nggak ucapan itu yang kita akan sampaikan kepada dia? Jadi sesama anak bangsa, mari kita saling bergandengan tangan, kita saling bahu-membahu, dengan tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, kita membangun negara Republik Indonesia tercinta ini. Ya, bukan cuma Bung Karno, saya kutip satu bahasanya Bung Karno begini. Jangan Anda pernah bertanya bahwa apa yang negara berikan kepada kamu, kepada Anda. Tepat bertanya pada diri Anda bahwa apa yang Anda sudah berikan kepada bangsa ini. Ya, jadi nggak usahlah kita saling iri, jangan saling cemburu, jangan juga saling mengecap satu dengan yang menjustis bahwa orang ini nggak benar, orang ini salah dan sebagainya. Cobalah, mari kita sama-sama bersatu hati. Kita ada satu bahasa bilang begini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi sebagai anak bangsa, mari kita bersatu untuk bersama-sama kita membangun negeri ini, kita perbaiki negeri ini, kita satukan hati, satukan tekad untuk bangsa negara Indonesia tercinta ini. Terima kasih. Merah Putih Merdeka.